Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Masih terkait dengan situasi Erik ten Hag dengan Manchester United, di mana kekalahan memalukan menghadapi Crystal Palace. Ada banyak komentar, ada banyak pendapat ya terkait dengan apa yang akan terjadi, apa yang seharusnya terjadi, apa yang harusnya dilakukan oleh Ineos. Muaranya jelas, haruskah dipecat, apakah bisa diberikan kesempatan lagi. Banyak perdebatan, banyak pendapat, dan menurut gua ya tidak ada yang benar atau yang salah. Menurut gue secara dengan amatiran, dua pendapat ini memiliki alasannya masing-masing, dan gue bisa memahami alasan-alasan tersebut ya. Tentu saja alasan-alasan yang memang masuk akal, dan juga alasan-alasan yang memiliki argumen yang bagus. Tapi termasuk juga di media ya, jurnalis, mereka memiliki pandangan masing-masing. Nah, kali ini gue ingin membahas terkait dengan pendapat jurnalis, karena ada jurnalis favorit gue seperti biasa, Andy Mitten. Bagi Sobat Football United yang belum mengetahui Andy Mitten ini merupakan jurnalis sport dari media yang memiliki kredibilitas sangat bagus, The Athletic. Dia juga merupakan editor, salah satu co-founder juga dari salah satu fanzine terbesar ya untuk fans Manchester United, United We Stand. Lalu dia tentu saja juga merupakan fans dari Manchester United, orang Manchester asli, mengikuti Manchester United dari sejak lama, dan ya merupakan dia fans yang betul-betul mengikuti Manchester United, bahkan di profesinya sebagai jurnalis gitu loh. Bagaimana pendapat Andy Mitten yang menurut gua ini menjadi acuan penting bagi gua secara ringan amatiran ya, gua secara pribadi dalam membentuk opini seperti apa gua dalam melihat situasi di Manchester United, termasuk juga dengan Erik ten Hag. Di Sky dia ada yang dikatakan ya, akan gue artikan dulu seperti biasa. Saat ini mood sangat rendah sekali di antara para pemain, di antara para fans, para staff juga. Dan saya sebenarnya optimis terkait dengan situasi jangka menengah dan juga jangka panjang, dan itu juga membutuhkan banyak kesabaran. Itulah kenapa, atau hal yang juga diminta oleh Sir Jim Ratcliffe. Dan sekarang saya berpikir atau memiliki perasaan yang skeptical saat ini tentang semua hal, terutama dengan performa yang sangat buruk menghadapi Crystal Palace dan juga hasil yang sangat buruk. Dan ditanyakan ya, Jimmy Carragher memiliki pendapat kalau ini merupakan salah satu tim yang tidak bagus di divisi. Bagaimana pendapat dari Andy Mitten? Andy Mitten mengatakan, saya tidak sering melihat tim lain, saya hanya melihat Manchester United, atau ya ketika Manchester United menghadapi tim lain, saya melihat Erik ten Hag overachieve atau melampaui target. Di musim pertama kita memenangkan trofi pertama semenjak tahun 2017, dan juga saya melihat Old Trafford menjadi benteng lagi. Dan tim seperti Arsenal, Tottenham Hotspur, Manchester City, dan juga Liverpool kita berhasil kalahkan di sana. Dan tahun ini kita juga mengalahkan Liverpool dalam menuju ke final FA Cup, dan itu layak untuk mendapatkan kredit. Dan dengan situasi skuad yang compang-camping seperti ini, Manchester United masih bisa sampai ke final FA Cup. Saya tahu mood saat ini sangat-sangat rendah, sangat-sangat rusak ya saat ini. Saya juga melihat Erik ten Hag di interview dan juga di Sky dengan Gary Neville, di mana dia banyak mengatakan oke. Lalu setelahnya Anda melihat realitasnya,
lalu melihat Burnley datang ke Old Trafford, dia memiliki lebih banyak possession, lalu juga pertandingan menghadapi Sheffield United yang juga sempat menyulitkan Manchester United. Dan itu tentu saja sebagai seorang fans ya, ini sangat mengkhawatirkan. Dan Anda menyaksikan dan Anda berpikir bagaimana tim ini bisa menjadi sangat buruk. Tapi dalam musim yang buruk sekalipun, Anda atau tim ini tentu saja tidak berada dalam perburuan gelar juara. Itu jelas merupakan atau bukan merupakan pertanyaan dari awal ya. Artinya Manchester United musim ini bisa bersaing untuk menuju juara. Tapi sempat Manchester United ini berada sempat dalam situasi bisa meraih Champions League, posisi Champions League, tapi dalam 6 pekan terakhir ini menjadi sangat lebar, menjadi semakin jauh. Dan membuat saya berpikir ya, kalau pemain ini mulai kembali, situasi akan semakin membaik. Kalau pemain ini kembali, situasi akan semakin membaik. Tapi saat ini tim tidak komplit ya, justru tidak kembali seperti sebelumnya. Para pemain tidak kembali, pemain-pemain yang cedera tersebut tidak kembali. Dan bahkan masalah cedera ini semakin buruk. 7 cedera untuk posisi bertahan. Dan saya sebenarnya melihat Ten Hag ini, saya memberikan rating Ten Hag sebagai seorang pelatih ini merupakan pelatih yang bagus. Dan ketika saya melihat Bayern München ini dihubungkan dengan Erik Ten Hag, saya sangat mengerti kenapa kok Erik Ten Hag ini diminati oleh Bayern München. Dan ini mungkin akan seperti kayak pendapat ini mungkin tidak disetujui oleh banyak fans. Tapi saya berpikir dia merupakan seorang pelatih yang bagus. Dan saat ini sedang mengalami waktu-waktu yang sangat sulit, sangat keras ya di Manchester United. Dan ini mengingatkan saya di tahun 89-90. Dan saya ingat musim tersebut ketika Manchester United kita finish di peringkat 11 dari 13 ya, kita finish di peringkat ke-11 di bawah Sir Alex Ferguson. Di bawah Sir Alex Ferguson pada saat itu, di mana banyak fans menginginkan Sir Alex Ferguson untuk selesai. Dan saat ini Ten Hag berada di posisi yang kurang lebih sama. Ya, itu tadi pendapat dari Andy Mitten yang gue artikan. Kalau yang bisa gue tangkap tentu saja ada hal yang tercampur ya, mix antara saat ini, kalau melihat situasi saat ini, Andy Mitten ini juga skeptical. Dia menyebutkan skeptical bagaimana performa buruk, hasil juga buruk. Tapi di sisi lain dia juga melihat dari sudut pandang yang lebih luas lagi. Dia bandingkan dengan musim pertama dari Erik ten Hag yang overachieve ya kan. Lalu dia juga melihat bagaimana situasi cedera musim ini, di mana bukannya semakin membaik, justru semakin memburuk. Dia juga membandingkan dengan periode dari Sir Alex Ferguson, di mana Sir Alex Ferguson di awal musim dia melatih di Manchester United juga memiliki masa-masa sulit. Dan di awal itu menurut gue merupakan pembungkusnya, yaitu memang fans ini sebenarnya diminta untuk bersabar oleh Sir Jim Ratcliffe. Dan menurut gue mungkin periode inilah fans butuh bersabar sih. Tentu saja ini bukan sesuatu yang mengenakan ya, ini bukan sesuatu yang menyenangkan, bagaimana tim yang didukung justru sering membuat kecewa dari sisi penampilan, dari sisi permainan dan juga hasil. Dan banyak juga yang mengatakan, gimana bang masih trust the process, gimana bang masih trust the process, gak ada progresnya. Perlu juga gue ingatkan bahwa progres itu jelas ada sebenarnya, bukan dari
musim kemarin ke musim ini, jelas di situ ada penurunan progres, itu gua sepakat ya, dan itu jelas sekali. Tapi progres yang gua maksud adalah dari periode sebelumnya, sebelum Erik ten Hag masuk. Tadi Andy Mitten pun juga mengatakan bagaimana Old Trafford menjadi stadion yang tangguh lagi, mengalahkan tim-tim yang pada saat itu lebih stabil, mendapat final, mendapat trofi. Itu progresnya seperti itu. Tapi dari musim kemarin ke musim saat ini tentu saja ada penurunan, dan Andy Mitten pun juga tadi menjelaskan kenapa penurunan itu terjadi. Salah satunya jelas karena banyaknya cedera. Nah, ada beberapa pendapat yang mengatakan, ya tapi kan mau bagaimanapun pelatih yang bertanggung jawab. Iya, sepakat gua. Gimana ya? Kalau dilihat dari situ-situ ya jelas semua pelatih bertanggung jawab. Tapi apakah kita akan kembali melihat hitam putih saja tanpa melihat ada alasan-alasan lain? Ini mengingatkan gue juga ketika David Moyes yang pada saat itu tampil buruk dan banyak sekali fans tidak sabar dan ingin supaya David Moyes itu selesai. Tapi apa yang terjadi setelah David Moyes selesai, musim berganti musim, David Moyes bisa sukses dengan West Ham ya. Walaupun saat ini dia akan selesai di West Ham, tapi bagaimana dia bisa menghasilkan trofi dan lain-lain. Mulai ada pemikiran, pada saat itu memang mungkin dia butuh waktu. Lalu beralihlah ke Louis van Gaal. Oke, dengan permainan yang boring tapi berhasil memberikan trofi. Banyak juga yang memberikan pendapat, mungkin dia butuh waktu. Mungkin dia pada saat itu memang menemui juga kesulitan badai cedera, di mana dia juga menghadapi manajemen yang katakanlah tidak becus mengurusi sepak bola. Dan itu kan terjadi bukan pada saat periode Louis van Gaal diselesaikan, enggak, tapi setelahnya, ketika mungkin dia berhasil membawa tim nasional Belanda ya kan dengan prestasi-prestasinya, artinya bisa di Piala Dunia ya kan melangkah lebih jauh. Lalu juga dengan Jose Mourinho, ini yang paling dekat juga ya, dimana pada saat itu gue ingat sangat banyak suara miring, terutama ketika memasuki musim terakhir dari Jose Mourinho sebelum dipecat. Ya, itu semua terjadi setelah situasi tidak lagi berada di klub gitu loh. Mulai ada refleksi, lalu ada mulai mungkin sebenarnya pada saat itu harusnya begini dan begitu. Termasuk juga oleh Ole Gunnar Solskjaer. Bagaimana pada saat itu banyak sekali suara-suara miring terkait dengan Ole Gunnar Solskjaer, guru penjas lah, tidak paham miskin taktik ya, dalam arti juga staff-staffnya yang masih terlalu hijau, tidak paham sepak bola. Lalu lihat ketika Michael Carrick berkarir di luar, ketika Kieran McKenna berkarir di luar, ketika Ole Gunnar Solskjaer mulai membahas tentang apa pada saat itu yang terjadi. Lalu mulailah fans yang berpikir ya, mengatakan, iya mungkin pada saat itu memang sebaiknya begini dan begitu. Menurut gue bukan tidak mungkin ini akan juga terjadi dengan Erik ten Hag, di mana Andy Mitten tadi juga menyebutkan ya, dia tentu saja ketika mengatakan dia tidak terkejut tim sebesar Bayern München juga menginginkan Erik ten Hag, karena menurut dia Erik ten Hag ini merupakan pelatih yang bagus. Dengan maksud gue begini, Andy Mitten mengatakan seperti itu. Kalau gue cuma ringan amatiran ya. Tapi ketika Andy Mitten yang mengatakan, kaliber Andy Mitten yang mengatakan, dan itu diragukan, gue nggak ngerti lagi itu. Menurut gue sekali lagi ya, karena tentu saja dia punya kompetensi yang sangat-sangat tinggi sekali di jurnalisme olahraga sepak bola, utamanya Manchester United, dan dia mengatakan hal seperti itu gitu. Dari sini gue berpikir, mungkin kalau kita mengakhiri Erik ten Hag saat ini akan ada pendapat-pendapat seperti itu dalam 2, 3, 4 musim ke depan. Mungkin ketika Erik ten Hag ada tim lain dan di mana mungkin dia akan lebih sukses dengan tim tersebut ya, seperti ketika dia sukses juga dengan Ajax. Maksud gue begini, ada baiknya memang melihat dari hal yang lebih komprehensif. Oke, Manchester United saat ini penampilannya buruk, situasinya juga buruk ya, itu jelas gue sepakat di situ. Hanya saja balik lagi, apakah memang solusinya memecat pelatih di saat ini betul-betul saat ini ya, ataukah musim panas nanti, ataukah menunggu sampai kontraknya habis? Ini kan harus diperhatikan menurut gue. Gue secara ringan amatiran, gue secara pribadi mungkin masa-masa gue capek dengan pelatih dan menginginkan perubahan yang cepat itu ketika David Moyes. Dan pada saat itu memang itu sesuatu yang tidak tertahankan melihat Sir Alex Ferguson yang memang sebelumnya. Lalu hal itu agak berkurang di Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, dan ketika setelah Ole Gunnar Solskjaer itu memberikan, kalau menurut gue secara amatiran, membuka betul-betul bahwa
ada banyak hal yang kompleks, detail yang bisa membuat pelatih itu atau manajer katakanlah ya, sukses di sebuah tim. Gue bandingkan dengan ya pelatih-pelatih lain ya di klub-klub lain juga. Bagaimana mereka memiliki support, mereka memiliki dukungan ya kan, dan mereka juga diberikan waktu serta kesabaran dari manajemen. Ini merupakan hal yang mungkin sejauh ini tidak pernah ada di Manchester United, paling tidak selama mungkin 3 pelatih terakhir dari zamannya Ole Gunnar Solskjaer, Jose Mourinho dan juga Louis van Gaal. Apakah memang ini hal yang harusnya diberikan? Ini kan juga menurut gue ya yang menarik untuk didiskusikan gitu loh. Tapi ya apapun itu, seperti gue katakan di awal, tidak ada benar, tidak ada salah selama memang ada argumen yang tepat ya. Apakah Erik ten Hag sebaiknya disudahi atau justru diberikan waktu sampai kontraknya habis, nanti dievaluasi 1 musim setelahnya seperti banyak dipilih oleh follower di Twitter ya kan. Tapi bagaimana Sobat Football United dengan apa yang dikatakan oleh jurnalis sekelas Andy Mitten itu tadi? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.